Yang sama kita hormati jajaran tampilan Masjid Agung Baitur Rahman, yang sangat saya hormati pula Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat duha yang semoga senantiasa selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada bosan-bosannya selalu kita akui melalui hati kita dan dibuktikan dengan ucapan serta perbuatan kita atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya serta nikmat-nikmatnya, sehingga kita hari ini, detik ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menuju ke rumahnya, melaksanakan kegiatan rutinitas kita, membaca sholawat, memuji Kanjeng Nabi, lalu ngaji bersama, dan nanti kita akan sama-sama melaksanakan sholat duha. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua daripada hamba-hamba yang istiqomah, menetapi segala bentuk kebaikan secara zahiran wa batinan, melakukan kebaikan, melaksanakan kebaikan-kebaikan di atas bumi ini, di dalam kehidupan kita ini, pada dasarnya adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berfirman waf'alul khairah, dan berbuatlah kebaikan, baik kebaikan yang manfaatnya untuk diri sendiri atau manfaatnya untuk orang lain atau secara umum. Yang dikatakan setiap kebaikan itu, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah segala bentuk perbuatan yang manfaatnya kembali kepada kita dan kembali kepada orang lain, yang tidak hanya mengantarkan kita mulia, selamat, bahagia hidup di dunia, bahkan mengantarkan kita bahagia, selamat di akhirat. Jadi semua kebaikan itu adalah semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya selalu kita mementingkan, membiasakan diri mengawali pagi kita, hari-hari kita dengan kebaikan-kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, saat ini kita masih berada di dalam bulan Rabiul Awal atau bulan Rabiul Anwar, karena kita masih di dalam bulan Maulid. Biasanya kita membaca kitab akhlak. Kali ini sedikit keluar dari tema, namun tidak lepas daripada apa yang terkait dengan peringatan-peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid kita ini 1 bulan penuh, terkhusus di bulan Rabiul Awal, mau sholat duha atau sholat hajat tetap biniyah Maulid Nabi, karena memang Maulid Nabi itu tidak hanya setahun sekali. Kalau orang tahu bagaimana keutamaan, kedudukan Nabi, perjuangan, pengorbanan, dan cinta kasih sayangnya kepada umat ini, tak cukup kita ini mengadakan peringatan Maulid setahun sekali. Andai kata kita melakukannya setiap hari, maka itu wajib, kata Imam Ad-Dibai. Walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan lakana wajib. Seandainya kita mau mengadakan
maulidan atau peringatan maulid Nabi, membaca sejarah Nabi, memuji-muji Nabi, bersolawat kepada Nabi, melaksanakan kegiatan yang terkait untuk mengantarkan kita menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, andai kata setiap hari, wajib para bapak ibu. Karena kenapa? Karena dengan selalu peringatan maulid kita akan semakin banyak kenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan heran kenapa para sahabat itu tidak maulidan seperti kita. Kok kayaknya kita lebih pintar dari sahabat. Justru sahabat Nabi itu setiap saat maulid Nabi, setiap saat membaca, mendengar, melihat, mempraktekkan langsung maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kehidupan mereka yang dilihat Nabi Muhammad, kumpulnya bersama Nabi Muhammad, ibadah berjamaah bersama Nabi Muhammad, berjuang berdakwah bersama Nabi Muhammad. Pandangan matanya, telinganya langsung melihat dan mendengarkan, melihat Nabi, mendengarkan suara Nabi, semua isi benaknya adalah Nabi Muhammad karena langsung hidup bersama Nabi Muhammad. Setiap hari mereka ketemu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ulama-ulama kita yang pandai, yang pintar, para bapak, para ibu, dengan kepandaiannya mereka menyusun sejarah, mengumpulkan riwayat-riwayat dari hadis-hadis sejarah Nabi, dari cerita-cerita kehidupan Nabi, mereka susun, mereka kumpulkan, lalu menjadi apa yang kita kenal dengan Maulid Simtud Duror, Maulid Ad-Dibai, Maulid Al-Barzanji, Maulid Azab, Maulid Dia Ulami, Maulid, ada Maulid An-Nabi As-Sunni. Banyak karya-karya ulama. Itu bukan dikarang dengan ngarang-ngarang sendiri seperti orang ngarang dongeng di buku-buku, tidak, tetapi memiliki dasar yang kuat dari riwayat-riwayat yang kuat dan diperkuat dengan hadis-hadis sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuat kalimatnya mudah dibaca, mudah diingat, gampang dipahami. Kalau dimasukkan lagu-lagu enak didengar, seperti diantaranya Maulid Burdah, ya. Burdah yang isinya pujian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enak dikasih lagu-lagu. Ya karena kita manusia ini punya naluri seni, ya, punya naluri seni, senang hiburan juga manusia karena punya hawa nafsu. Maka kita kasih seni hiburan yang positif, yang bagaimana dengan seni hiburan tersebut dengan suara-suara yang indah bisa mengantarkan jiwa kita kebayang Rasulullah, membayangkan Rasulullah melalui bacaan-bacaan sholawat. Nggih napa nggih? Baca lagu-lagu yang sendu, lagu-lagu yang nikmat. Supaya apa? Supaya menerbangkan ruh-ruh kita, jiwa-jiwa kita ke alam-alam penuh kenikmatan, menyambungkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita, sampean, mungkin siapapun yang asik dengan lagu-lagu, pasang di kupingnya headset, dengarkan lagu ini, lagu itu, yakin secara naluri manusia perasaannya itu senang, gembira, terbang rasanya jiwa ini. Cuma kalau lagu-lagu yang tak manfaat, hanya manfaat cinta-cinta keduniaan, ya dapatnya itu malah kadang justru menumbuhkan besar nafsu untuk menggapai isi lagu itu, membayangkan seolah-olah dirinya yang dilakonkan di dalam lagu tersebut. Tidak ada manfaat untuk akhiratnya. Tapi kalau yang terkait dengan Nabi Muhammad, qasidah, solawat, pasti hati ini, ruh ini akan nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih lagu
Maulaya salli wa sallim daiman abadan. Lain rasane. Nggih napa nggih? Rasanya lain, Pak. Ada lagu lagi, kebawa pasti. Sama seperti kita dengarkan musik-musik, kebawa diri kita. Kadang nangis, nggih napa nggih? Tapi nangis untuk musik-musik yang tidak ada manfaatnya untuk apa? Hanya ngeman-ngemani tetesan air mata yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau nangis disertai sholawat, membayangkan Nabi Muhammad, rindu kepada Nabi, ibadah tetesan ini akan menjadi suatu yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gulano pintri ulama pengen niku, para bapak, para ibu, dia buat maulid-maulid Nabi, bacaan-bacaan sirah Nabi dengan lagu-lagu nikmat, tidak terasa panjang duduk-duduk berlama-lama, tapi mereka tak terasa dengan waktu yang dilewati penuh dengan pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu yang dimuliakan Allah, di antara tujuan kita adakan peringatan maulid di sana, peringatan maulid di sini, peringatan maulid di masjid, di musola, kadang di rumah kita mengadakan juga. Terus sehari bisa sekali, 2 kali. Mone Madura para Rabu, kalau di Madura itu setiap rumah mengadakan, wajib koyo ibu. Tidak cuma masjid, tidak cuma musola, tidak cuma halaman atau lapangan di kampung, tidak. Di rumah-rumah niku kudu ngadakno. Ya disesuaikan dengan kemampuan rezekinya masing-masing. Tidak harus ngundang 100 uang, 1000 uang, tidak kuat. Ngundang semampunya, datang dikasih makan, disiapkan berkat, niatnya sodakoh, tentunya sodakohnya anak sebagai hadiah untuk orang tuanya yang telah wafat. Ora usah dikhususno, tidak usah, apalagi dikhususkan. Ya Allah, saya ngadakan peringatan maulid, menyiapkan sodakoh, makanan dan berkat yang untuk dibawa pulang, ya Allah saya kirim untuk orang tua saya. Sampai Pak Bu, ad-du'a was-sadaqah hadiyatan ilal mauta. Doa Anda, sedekah yang Anda keluarkan untuk acara maulid Nabi itu merupakan sedekah. Untuk siapa? Orang yang telah mati daripada orang tua kita. Bib, katanya maulid bid'ah, Bib. Oh, kasep wis. Mulai pengen sampai saiki bid'ah biayanya. Tak usah dituruti wong ngono, Bu, nggih. Tetap nikmati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang bilang maulid Nabi bid'ah, Pak, bukan dosa, Pak, kafir, Pak. Kenapa? Dia tidak percaya dengan kelahiran Nabi Muhammad. Iya kan? Maulid waktu kelahiran Nabi Muhammad. Kalau dia ngomong bid'ah, mengada-ngada maulid Nabi, wah berarti dia ini tidak percaya dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kelahiran yang penuh dengan keistimewaan. Oh bukan gitu maksudnya Ustadz. Maksudnya caranya itu. Mana caranya yang salah? Ayo diteliti sudah caranya orang kumpulan maulid. Ada yang salah? Menyalahi aturan Al-Quran, menyalahi aturan hadis? Gak ada, Bu. Dari mana? Mau diawali dari mana? Ayo. Itu kumpul-kumpul. Ayatnya jelas dalam Al-Quran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Itu dengarkan cerita-cerita, kadang dikarang-karang, kadang ngapus. Kamunya saja yang suka nuduh jelek, kan gitu. Kita gitukan saja. Mana cerita ngapus? Tidak ada semua ceritanya Nabi Muhammad. Apa tidak boleh mendengarkan cerita Nabi Muhammad? Dengarkan cerita nabi-nabi yang lain boleh. Dengarkan orang soleh dahulu boleh. Malah Allah menceritakan kepada Nabi, Nabi menceritakan kepada umatnya. Apalagi kita mendengarkan ceritanya Nabi Muhammad. Gak usah Nabi Muhammad, Bu, Pak. Mendengar cerita-cerita orang soleh, katanya ulama, tatanazzalu rahmat, menurunkan rahmat. Inda dzikris shalihin tatanazzalu rahmat. Ketika disebut nama, cerita, kisah orang soleh, turun rahmatnya Allah. Nopo malih kang diceritakan ratune wong kang soleh. Nggih napa nggih? Yo lebih hebatan lagi tentunya Bapak Ibu.
Mana dalilnya? Dalil yang takoni kan mesti merunus akhir itu lur. Jaluk piro dalil yo. Buka surat Maryam. Silakan dibuka surat Maryam. Berapa banyak di situ ayat yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita untuk menceritakan kisah-kisah masa lampau untuk menjadi iktibar, pelajaran ya bagi beliau dan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Orang soleh. Siapa lagi mereka? Para anbiya. Buka coba. Satu saja, satu orang soleh, dua kelompok nabi. Yang orang soleh diwakili seorang wanita yang bernama Siti Maryam, wanita solihah. Apa katanya Allah? Allah berfirman kepada Nabi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Wadhkur Muhammad, ceritakanlah, peringatkanlah tentang cerita kisah Siti Maryam. Apa perlunya dikenalkan cerita kisah Maryam? Biar tahu di dalam cerita itu ada kekuasaan Allah, ada pelajaran hidup, bagaimana seorang wanita biar menjadi wanita yang salihah. Diawali dari ayah yang cita-cita kepingin punya anak laki soleh kuat ibadah, sama Allah tak dikasih anak laki, dikasih anak perempuan. Protes Imron. Apa katanya Imron? Alaysa dzakaru kal unsa, ya Allah kula niki nedi yuga jaler miyane kuat ibadah kok diweni wadon, kan mboten padha Gusti jaler kali estri. Apa katanya Allah? Alaysa dzakaru kal unsa, iya hing padha lanang di wadon, tapi aja kuwatir anake Rika iki wadon niki kekuatan ibadahne hing kalah mbi wong lanang. Seneng Pak Imron, Pak. Betul Maryam tumbuh remaja, dewasa, ibadah tok. Pinyitane niku ibadah rametu metu teko omahe. Ra padha kaya Maryam Banyuwangi. Maryam Banyuwangi keluyuran, nek Maryam Siti Maryam pinyitan tirakat nyang omahe itu lho. Idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ceritakan bagaimana Siti Maryam idin tabadat, mengasingkan diri, menjauhkan diri, menyepi dari keluarganya di tempat sebelah timur Baitul Maqdis, di tepi kota. Karena panjang cerita, pokoknya kongkon ngrungokan ceritane wong soleh. Makanya mendengarkan manakib orang soleh itu penting, karena di situ ada junudun mujannada, tentara-tentara yang akan memberikan spirit, kekuatan, pelajaran hidup bagi kita untuk mencontoh jalan hidup orang-orang yang soleh yang diceritakan oleh Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas gak Bu? Jelas? Kalau kurang jelas saya kalemkan lagi ini. Oh itu kan orang soleh, yang Nabi. Oh yang bagaimana Nabi Muhammad? Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Nabi, tentang cerita Nabi Ibrahim. Sebut, peringati tentang cerita kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wadhkur fil kitabi Ismail. Peringatkan tentang cerita kisah Nabi Ismail. Panjang, pokoknya itu sudah penggalan-penggalan ayatnya, nanti kalau jenengan buka ketemu nanti di situ para bapak ibu. Penting. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi, wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Apa sih tujuannya kita ini peringatan Maulid, mendengarkan sejarah Nabi? Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya acara Maulid, undang pembicara yang tahu betul dengan Nabi Muhammad, yang kenal betul dengan Nabi Muhammad, yang punya tata krama adab kepada Nabi Muhammad, tak gampang ngomong menyampaikan kok ujung-ujungnya merendahkan Nabi Muhammad.
Cari yang akhlaknya kuat kepada Nabi Muhammad, yang ahli menceritakan sejarah Nabi Muhammad, sehingga nanti aurahnya akan nampak kewibawaan di majelis tersebut. Ngundang acara muludan, ngundang mubalik, isinya ngono blas ceritane Kanjeng Nabi Muhammad. Isinya tidak mencerminkan akhlak Nabi Muhammad. Banyol ngarol ngidul ing temu ceritane. Ilmune mong sepiro, banyolane hang akeh dulur. Olehnya ya iku setahun sepisan, cuma jadi hiburan. Kalau cuma untuk mencari yang hiburan ketawa-ketawa, kesuwen ngundang bodos mari wis kan ketiku. Ngundang bodos atau kirun, nah gitu. Cocok niku. Kirun biyen sakniki dadi kiai, dadi ustadz mubalik napa. Maka harus ada sedikit keseriusan dalam urusan agama biar lebih kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Bu, Pak? Karena tidak ada yang tidak mulia, karena tidak ada yang tidak istimewa ketika bersama Rasul. Akan selalu mulia, akan selalu istimewa, akan selalu terhormat siapapun, pejabatkah, aparatkah, tokohkah, rakyat biasakah, pedagangkah, pembisniskah. Kenal Nabi, tahu perjalanan hidup Nabi, ditirunya, dicontohnya cara hidup Nabi, cara Nabi menyikapi hidup, yakin insya Allah mulia kabeh dunia akhirat akan mulia para yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu yang kula hormati, di dalam kita mendengarkan cerita-cerita, peringatan-peringatan tentang kisah orang-orang soleh, cerita, apalagi ceritanya ratunya orang soleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tujuannya adalah linusabbita bi fuadak, untuk menguatkan dengan kisah-kisah yang benar tersebut, dengan cerita-cerita yang sharih, yang jelas, yang sahih dari perjalanan manusia sebelumnya, agar menjadi pelajaran yang baik dipraktekkan, yang tidak baik ditinggalkan, agar betul-betul dengan cerita-cerita yang kita dengarkan lebih menguatkan lagi hati kita, lebih menguatkan lagi keimanan kita. Kenapa cerita? Ya, orang kalau dengarkan cerita itu lebih mudah memahami bab atau pelajaran yang disampaikan. Karena apa yang kita sampaikan daripada ilmu, intinya kan untuk bagaimana kita bisa mempraktekkannya. Lalu ketika langsung ada contohnya, oh ternyata maksudnya cerita niku ta. Nabi itu katanya rahmatan lil alamin. Koyo opo yo sifat rahmatan lil alamin Kanjeng Nabi, disampaikan cerita bagaimana sifat rahmatnya Rasulullah. Suatu ketika Bapak Ibu, kita ini kadangkala harus banyak terima kasih sama orang-orang gunung, Pak. Orang Badui di zaman Nabi itu. Mereka itu kalau tanya sama Nabi hal-hal yang nyeleneh-nyeleneh, Pak. Hal yang aneh-aneh. Jadi kalau ada hadis cerita aneh-aneh yang ditanyakan kepada Nabi, biasanya Arabi. Ada Arabi ini tanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat?" Kan aneh ini pertanyaan ini, nyeleneh. Yang bukan haknya Rasulullah menjawab tentang hari kiamat. Ya, iro takon tentang hari kiamat, katanya Nabi. Paran hangri kau siapakan yo. Kamu tanya kapan datangnya kiamat, kamu ini sudah nyiap kenapa? Nabi tidak jawab kiamat itu apa, ndak. Kapan terjadinya tidak dijelaskan karena memang ilmunya Allah yang mengetahui. Tapi beliau balik bertanya, iro takon kiamat kari kendel. Kiamat itu hancuri alam semesta, gunung terbangan, laut tumpah, bumi pecah, planet bertabrakan, hancur semuanya, mati yang ada di bumi ini habis semuanya, dilindas habis oleh Allah, dibangunkan lagi bumi yang baru, lalu dibangkitkan di sana di padang mahsyar. Iro takon mbek takon nang abot iki, paran kesiapan iro ngadepi dino kiamat. Oh, dengan bangganya Arabi ini Pak Bu menjawab, ya Rasulullah, kula nyiapaken dugine kiamat, boten ngandalaken katai salat, boten ngandalaken katai poso,
Boten ngandhalaken kata ibadah niki niku Kanjeng Nabi, tapi kula sempurnaaken kelawan nyiapaken cinta kula dumateng Gusti Allah lan dumateng panjenengan Kanjeng Nabi. Nabi senyum Pak Bu, ketegasan daripada orang Arabi menjawab dengan tegas, ya, saya siapkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi berkata, almar'u ma'aman ahab, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Rahmat Kanjeng Nabi. Suatu ketika Bu lewat Nabi, ada Arabi nangkep buruan, ya, ada orang nangkep buruan, taruhlah menjangan, kijang, dapat kijang buruan, diikat. Nabi lewat, terdengar suara, Kanjeng Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, tulungan kula Kanjeng Nabi, kula ketangkep, saya ketangkep sama orang ini, saya meninggalkan anak yang lagi kelaparan, niki wektale kula nyusoni yuga kula Kanjeng Nabi, tulungan kula. Ya Allah Bu, Rasulullah mendekat akhirnya. Rasulullah mendekat, terjadilah dialog dengan orang yang punya buruan tersebut. Ya Arabi, ini tangkapan kamu berbicara padaku, dia punya tanggungan anak yang belum disusui, maukah kamu memberikan izin kesempatan agar dia bisa menyusui, agar bisa menyusui anaknya, mengenyangkan anaknya? Apa katanya yang nangkep ini? Apa jaminannya? Kalau saya ucul, saya lepas, dia lepas, saya ikatin, saya buka, saya biarkan, kehilanganlah buruan saya. Nopo jaminannya panjenengan? Saya jaminannya. Kalau ndak kembali, aku beliin wis. Allah Bu, rahmatnya Kanjeng Nabi Muhammad, sayangnya Rasulullah kepada makhluk yang namanya binatang. Akhirnya dengan jaminan Nabi, Nabi duduk di dekat orang tersebut, dilepas ikatan kijang itu, langsung lari ke gunung kijang itu, sampai di atas gunung. Tidak seberapa lama selesai tugasnya, balik teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah-kisah yang seperti ini Bu, yang bisa menginspirasi kehidupan kita, memotivasi semangat hidup untuk menjadi manusia yang punya sifat rahmatan lil alamin. Kalau kita kasih contoh, terasa itu, ya, agungnya, hakikatnya sifat tersebut. Tahu akhirnya makna dari yang terkandung dari sifat rahmatnya Nabi Muhammad ketika cerita. Makanya kita perlu banyak mendengar cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diceritakan semua, tidak akan cukup waktu ke waktu untuk mendengar cerita Nabi, sifat Nabi, akhlak Nabi. Itu saja para bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk itu binatang. Ini sekarang kayu yang sudah mati, kayu yang ditebang dari pohonnya, dibuat diameter persegi 4, lalu ditaruh di pengimaman masjid, dijadikan mimbarnya Nabi Muhammad. Bengen mimbari Kanjeng Nabi pertama kali mboten kados niki para ibu, para bapak. Mimbarnya kayu gelondongan dulu. Ya. Baru setelah dibuatkan mimbar yang baru, mirip-mirip ginilah. Kayu yang bekas mimbarnya Nabi yang setiap hari, setiap pidato Nabi mijak, ditaruh di pojokan masjid. Pada saat itu Nabi sedang ceramah, khutbah, menyampaikan wahyu-wahyu Allah. Tiba-tiba terdengar suara tangisan yang orang di ruangan itu mendengarkan semua, bingung sopo sing nangis. Ditoleh sahabat gak ono sing nangis. Tiba-tiba Kanjeng Nabi turun langsung mengarah ke kayu itu, dipeluknya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dirangkul seperti sayangnya seorang ibu terhadap anak kecil yang menangis. Diem, yang jadi nangis terus menang dulur. Kaget sahabat, biak kayu bisa nangis krono Kanjeng Nabi. Kamu tahu, wahai para sahabatku, dia ini nangis merindukan saya. Kalau tidak saya pegang ini kayu,
kalau tidak saya dekati ini kayu, tidak saya rangkul, dia akan menangis sampai hari kiamat karena merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ora ono menungsa koyok ngeten niki Pak Bu. Manusia tapi koyok duduk biasane menung basyarun falaisakal basyari bal huwa yaqutatun, bahkan dia tetapi dia adalah yakut, permata yang satu biji harganya 5 juta. Wan nasu kal hajari, sedangkan manusia-manusia yang ada seperti batu biasa. Nabi Muhammad koyok batu jamrud atau batu yakut yang asli, yang harganya kalau di nominal uang 5 juta satu butir kecil Pak Bu, bahkan ada yang lebih mahal. Kita batu kerikil kadung heng 10 truk heng 3 juta dulur. Gini apa nggih? Makanya batu-batu kerikil kalau ingin mahal ngumpul saja sama batu perma, akan dilihat sama orang. Batu kerikil dikumpulkan, ditaruh di tengah-tengahnya permata, milu mulio. Gitu apa nggih? Artinya urip iki aja ado teko Kanjeng Nabi. Selalu ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kebaikan itu pada dasarnya kita dapat karena kita mau nempel sama Kanjeng Nabi Muhammad. Kok sakit ngoten nggih Beb? Kanjeng Nabi nak ditempeli kok dados mulya. Ini sampean bisa ke masjid karena mau dekat, punya hubungan baik sama Nabi Muhammad, nurut neng Kanjeng Nabi Muhammad, percaya neng ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Mulya sampean bisa tinggal di rumahnya Allah, bisa ngaji, ibadah. Napa sebabnya? Ada hubungan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau lah tak mau, tidak mau, sudah umat, sudah ditakdir jadi umatnya Nabi, tidak mau sama Nabi, tidak nurut dengan ajaran Nabi, tidak mengikuti jalan hidup Nabi, gengsi, malah niru orang-orang barat, gaya-gaya barat, dia delengen potongannya wis jauh dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Rasulullah membawa kemuliaan secara zatnya. Nabi niku mulya krana zate, duduk mulya krana sebab. Kula sampeyan mulya kados injing menika karena sebabe duwe hubungan neng Kanjeng Nabi, sebabe tumut akhlake Kanjeng Nabi, sebabe patuh neng syariate Kanjeng Nabi. Sebab-sebab itulah yang mengantarkan kita mulia. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak perlu sebab untuk mengantarkan beliau mulia, beliau karena dimuliakan dengan zatnya sendiri, sehingga dengan kemuliaan zatianya Rasulullah ini, apa yang ditempeli Nabi Muhammad jadi mulia. Contoh kita ini umatnya Nabi Muhammad. Ini contoh, siapa kita? Uripe paling terakhir, cilik-cilik wonge, fisiknya kecil, hatinya kecil, pikirannya kecil, tenaganya kecil, umurnya pendek, tenaganya semuanya kecil semua dibanding umat dulu. Orangnya besar-besar, hatinya besar, jiwanya besar, tinggi-tinggi, besar-besar, umurnya panjang, kekuatannya lebih besar. Tapi sebesar-besarnya mereka yang mereka miliki, mereka enggak punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya Nabi Muhammad. Durung paran-paran buru dadi ummate Kanjeng Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sira, kita semua ini sebaik-baik manusia yang terlahir di antara manusia. Kenapa? Karena lahir menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama Imam Bushiri Bu, yang tadi sampean baca, yang dibaca oleh Habib Taufik, Habib Wes, Habib Eki, kan ada kalimat ya, busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Monggo maula
wasal iman abada ala Allahumma sholli ala Muhammad. Biko kabeh kula ajak sholawatan kersane kula duwe kesempatan ngombe banyu. Serak Bu, Pak, sepuntene error niki swara niki. Konser karya akeh mari-mari ya. Niki hari ini 4 acara saja. Tadi malam 4 acara kemarin. Nggih, terakhir ngaji teng musolae Ustadz Andi Hidayat ang diundang Habib Muhsin. Alhamdulillah, ang teko pejabat, wabub datang, semuanya pejabat banyak yang datang tadi malam. Alhamdulillah makio cilik-cilik gedhi payu, Bu. Biarokahe Kanjeng Nabi. Hari ini 4. Tadi subuh di Rowo, hari ini di sini. Nanti siang di Gedor. Malamnya di Jajang Surat. Alhamdulillah, pokoknya berkat tok kowe. Yang usah masak. Prayadang wong wadon. Biarokahe mau Maulid Nabi. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Busiri? Berita gembira untuk kita semua. Busyra lana masaral islami inna lana. Wong-wong Islam jamaah Masjid Baitur Rahman. Wong-wong Islam Banyuwangi. Kita mendapatkan berita gembira. Apa itu? Kita mendapatkan anugerah. Berita gembira hai umat Islam Banyuwangi, jamaah Masjid Baitur Rahman. Kita mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu zat yang tiangnya kokoh, tidak bisa diruntuhkan oleh kekuatan apapun. Apa anugerah itu? Lamma da'allahu da'ina li ta'ati, yaitu ketika Allah menyeruh kepada nabinya, mengajak kita taat kepada Allah, mengenalkan kita kepada Allah, mengajak kita mengamalkan syariat Allah, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Siapa ini Nabi? Bi akramir rusli, yaitu Nabi utusan Allah yang paling mulia. Kunna akramal umami, kita menjadi umat yang paling Alhamdulillah. Langsung mulia dulur. Nopo malih kemuliaan kang wonten niki disempurnakan dengan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau saling mengajak, menyeruh kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Tidak cuma selamat untuk dirinya sendiri, tapi mengajak orang lain sama selamat kelak di hadapan Allah. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, tidak ada yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kecuali semuanya untuk keselamatan umat, semuanya untuk kemuliaan umat. Nggih napa nggih? Untuk kita semua, Bu. Nabi tidak mikirkan diri sendiri, tidak mikirkan keluarga sendiri, tidak. Mboten para rawuh. Memikirkan semuanya. Tidak kepengin ada umatnya kecantol dengan neraka, pengen Kanjeng Nabi, Bu, Pak. Makanya di antara cita-cita tingginya Nabi Muhammad ketika Allah memberikan sesuatu yang luar biasa, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Nabi langsung kesempatan niki, mumpung Gusti Allah dawuh Tuhanmu akan memberikan kepada Muhammad sesuatu sampai engkau puas. Artinya apa yang membuat dirimu puas hai Muhammad, Allah puas, Allah akan berikan. Apa kepuasan Nabi Muhammad yang menjadi cita-cita luhur tinggi Nabi Muhammad? Wallahi ya Jibril, wallahi ya Jibril, sampaikan kepada Allah, inilah ardo wa wahidun min ummati finnar. Saya tak rela, isun hing ridho, saya tidak bahagia kalau ada satu umat saya yang tinggal di neraka. Kira-kira tapak Bu ono pimpinan koyok Kanjeng Nabi lebih memikirkan umatnya daripada dirinya sendiri? Besok di surga, di akhirat, ketika semua masuk ke surga, mestine Kanjeng Nabi kang melebet teng swarga keren. Nggih napa nggih? Tapi Nabi ndak mau masuk dulu, diperiksani satu-satu umatnya, masuk. Ya Allah, Kanjeng Nabi ono kecantol, Pak Toh kecantol Kanjeng Nabi.
Loh kok kecantol, kok iso? Wah itu ditunggu sama Nabi Muhammad itu. Iya, sampai betul-betul adakah tidak kebaikan yang pernah dilakukan. Mungkin hanya cinta Nabi, oh enggak ada. Oh mungkin mencintai orang yang mencintai Nabi, oh ada kalau itu pernah. Gara-gara itu Bu, mencintai orang yang pernah mencintai Nabi, katut masih masuk dapat syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulia no malaikat niku heran yang wong Islam Banyuwangi, heran yang umat Kanjeng Nabi, nek ono umat Kanjeng Nabi mlebu neraka tinggal nyang neraka. Heran malaikat, lebih heran. Malaikat heran dengan umat dulu, tapi beda herannya. Katanya malaikat, aku heran kepada umat dulu, kok bisa mereka masuk surga, padahal halangannya sangat banyak, rintangannya begitu besar. Iso masuk surga, selamat tekon roko umat bengen, hebat berarti. Tapi ketika noleh umat Kanjeng Nabi ono sing mlebu neraka, aku lebih heran maneh nek ono umat Kanjeng Nabi mlebu neraka, lebih heran aku. Kenapa? Wes ono jaminan Kanjeng Nabi Muhammad, nikmat yang agung, kemuliaan yang besar, kok ndak dimanfaatkan, malah ngece teng Kanjeng Nabi, mengece kepada orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Oh enteno besok kira saat orang kalian saat ini mentertawakan orang-orang yang taat, meremehkan orang-orang yang senang ibadah, kalian tertawa monyek dengan penghinaan, nanti cikal bakal nyesel. Tapi kita yang ditertawakan oleh orang yang belum sadar, jangan membalas keburukan, doakan yang baik Bu nggih. Ya Allah berikan hidayah mereka seperti Engkau beri hidayah kepada saya. Itu pengikut hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niru nabine dienyek, dihina, ditertawakan, diremehkan, ndak balas, disakiti, ndak balas, malah ditungokno api. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, heran malaikat kalau ada umatnya Nabi masuk neraka. Kenapa? Tiket surganya gampang. Alhamdulillah. Pun bapak ibu, insyaallah kapan-kapan diterangkan malih nggih. Ini sekedar untuk membangkitkan semangat kita untuk bangga punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi dados ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang barokah. Semoga kita tetap istiqomah berjalan di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.